Situasinya begitu sempurna. Pria yang terbiasa dengan restoran berbintang 5 dan hidangan yang disajikan dengan mewah, melahap daging babi hutan seadanya. Sementara Linda tertawa terbahak-bahak melihat keadaan itu. Bradley pun hanya bisa ikut tertawa, meratapi ironi nasib yang dijalaninya saat ini. Keesokan harinya, Linda bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak makanan. Namun, di tengah perjalanannya, ia menemukan sebuah air terjun tersembunyi yang terhampar di antara pepohonan hijau. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mandi dan membersihkan sisa darah kering dari tubuhnya. Ia merasakan kesegaran untuk pertama kalinya. Kemudian, di kejauhan, ia melihat sebuah perahu melintasi perairan. Ia hendak berteriak untuk menarik perhatian mereka, tetapi tiba-tiba ia menghentikan niatnya. Ia tetap diam, menyaksikan perahu itu perlahan menjauh, dan setelahnya, dia bergumam, "Belum saatnya." Ia kemudian kembali ke Bradley seakan-akan tidak terjadi apapun. Linda memberinya air segar dari air terjun. Ketika Linda sadar, Bradley mulai bertingkah. Linda pun bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia mengaku telah kehilangan akal sehat setelah 2 minggu terperangkap di pulau itu. Linda mencoba menenangkannya, mengingatkannya untuk tetap positif jika ia ingin bertahan hidup. Bradley kemudian menyarankan untuk membuat rakit guna melarikan diri sendiri, dan Linda mengizinkannya untuk mencoba tanpa mengganggu atau mengoreksinya. Bradley masih belum kehilangan sifat sombongnya, dan coba mengingatkan Linda bahwa dia sedang berbicara dengan seorang CEO dari perusahaan elit. Linda dengan entengnya membuatnya sadar bahwa dia bukan perintis, melainkan pewaris sebuah kerajaan yang dibangun oleh ayahnya. Dengan murka, Bradley bersikeras bahwa waktunya di perusahaan telah berakhir dan ia secara resmi dipecat. Namun, bagi Linda, kata-kata itu tidak lagi memiliki bobot atau otoritas seperti dulu. Selanjutnya, Bradley gagal total dalam setiap tugas dasar yang ia coba, sebagai seorang penyintas mandiri. Sementara Linda terus mendominasi lingkungan, setiap tindakannya memperjelas siapa pemimpin sejati di pulau itu. Keputusasaan Bradley mencapai titik di mana ia akhirnya memakan serangga, hanya untuk bertahan hidup. Benar-benar dipermalukan, ia akhirnya menghampiri Linda, dengan lagak sok asyik, memohon pengampunan atas perilakunya. Ia berharap Linda bisa memaafkannya, dan mengizinkannya untuk bisa makan bersama dengannya. Linda dengan dingin mengingatkannya atas semua kesalahan, setiap penghinaan, setiap penyalahgunaan kekuasaan yang ia timpakan padanya selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia setuju untuk membantunya, tetapi dengan satu syarat yang jelas. Ia ingin tahu apa yang bisa ia tawarkan sebagai imbalannya. Sekarang, setelah peran mereka benar-benar terbalik, bingung dan putus asa, Bradley dengan kikuk mencoba melepaskan pakaiannya, mengira itulah yang diinginkannya. Linda segera menghentikannya, memperjelas bahwa ia tidak mencari apapun yang bersifat seksual, tidak seperti Bradley yang terbiasa, menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan keinginannya. Lalu Linda langsung membolehkan Bradley untuk menyantap makanannya. Seperti kesetanan, Bradley pun langsung melahap semua makanan yang bisa dilihatnya. Setelah makan, Linda memaksanya untuk bergabung dengannya dalam pendakian melelahkan ke tebing, untuk mengajarinya pengetahuan dasar dalam bertahan hidup, dan mencoba untuk memperkenalkannya dengan alam sekitar. Ketika mereka berniat untuk turun, Linda kehilangan keseimbangan, dan tergelincir dari tebing, tetapi dengan sigap, Bradley berhasil menangkap Linda. Langkah tak terduga itu sepenuhnya merubah dinamika di antara mereka berdua. Kembali di camp, mereka berbagi makanan dan ngobrol lebih santai. Linda lalu mengajarinya berbagai cara untuk mengawetkan, mengeringkan, dan menyimpan makanan agar bisa lebih awet. Ia bahkan menyebutkan dengan senyum halus bahwa ia berhasil membuat miras buatan sendiri dari buah-buahan yang difermentasi. Malam itu, saat mereka minum, hambatan emosional mulai runtuh. Linda mengaku bahwa ia menikah selama 10 tahun dengan seorang pria yang memperlakukannya seperti sampah sampai hari ia meninggal. Bradley, pada gilirannya, mengungkapkan bahwa kesombongannya adalah sifatnya yang terbentuk sejak masa kanak-kanak oleh seorang ayah yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepadanya, dan ibu kasar, yang selalu menyiksanya secara fisik dan emosional. Untuk pertama kalinya, Linda berhenti melihat bosnya sebagai individu yang jahat, dan menyadari bahwa ia hanya seorang pria yang rentan. Ketika Bradley bertanya apakah ia pernah berpikir untuk meninggalkan suaminya, Linda mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia hidup terjebak dalam kebohongan, menunggu dengan sia-sia sampai ia menjadi pria yang ia cintai. Ketika ia bertanya bagaimana ia meninggal,
Ia mengungkapkan kebenaran yang mengerikan di balik kecelakaan mobil yang suaminya alami. Suaminya adalah seorang pecandu alkohol yang kasar. Suatu malam, setelah pertengkaran brutal di mana suaminya melakukan kekerasan yang sudah cukup keterlaluan, Linda yang muak meninggalkan kunci mobil suaminya di meja makan, menuangkan minuman terakhir untuknya, dan membiarkan suaminya yang sedang mabuk berkendara, yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Akhirnya, Linda menangis, malu, mengakui ia tidak pernah memberitahu siapapun sebelumnya, dan bahwa rasa bersalah telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, Linda berkata bahwa mungkin mereka tidak perlu meninggalkan pulau itu. Mendengar hal itu, Bradley melihatnya dengan tatapan kosong.